Nah, anak-anakku yang baik, semangat pagi buat kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Nah, kembali kita membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Kalau pertemuan yang lalu, kita sudah masuk pada IMF, International Monetary Fund, atau Lembaga Keuangan Internasional. Nah, ada yang masih ingat tujuannya? Nah, tujuannya adalah membantu negara-negara anggota dalam melancarkan pembayaran internasionalnya, termasuk membantu negara-negara anggota dalam membayar segala hutang-hutangnya. Nah, saat ini kita akan masuk pada Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia atau World Bank. Ini pada konferensi tanggal 1 sampai tanggal 22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Dari hasil konferensi tersebut, dihasilkanlah keputusan yang akhirnya mendasari sejarah berdirinya Bank Dunia yang hingga saat ini bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Secara teknis dan struktur memang Bank Dunia adalah bagian dari PBB. Namun, berdasarkan segi operasionalnya, Bank Dunia sangat berbeda dengan badan-badan resmi di PBB. Konferensi Bretton Woods ini dihadiri dan didelegasikan. Apa itu didelegasikan? Diwakilkan oleh 44 negara. Namun yang paling berperan penting pada saat itu adalah Amerika Serikat dan Inggris. Kira-kira tahu apa alasannya mengapa Amerika Serikat dan Inggris yang berperan paling penting pada saat itu? Negara inilah yang paling getol untuk berniat memajukan perekonomian dunia. Ya, termasuk mereka adalah negara-negara yang lebih dahulu maju. Maka Bank Dunia ini didirikanlah 27 September 1945 yang bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. Sekali lagi, 27 Desember 1945, didirikanlah World Bank ini setelah hasil konferensi 1944 yang bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. Bantuan yang diberikan adalah bantuan kredit jangka panjang pada umumnya diberikan kepada negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang berarti negara-negara yang masih di bawah rata-rata seperti Indonesia dengan bunga yang rendah. Jadi jumlah pinjamannya besar, bunganya rendah supaya negara-negara yang menerima bantuan itu tidak terlampau berat melakukan pencicilan utangnya. Jadi Bank Dunia itu adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki peran dalam menyediakan pinjaman kepada negara berkembang sebagai program pemberian modal dalam rangka mewujudkan tujuan Bank Dunia, yaitu mengurangi kemiskinan. Jadi intinya mengurangi kemiskinan. Ya, mengurangi kemiskinan tersebut merupakan tujuan resmi dari Bank Dunia tadi. Jadi keputusan Bank Dunia berdasarkan komitmen yang telah dibuat, yakni promosi investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal negara-negara yang berkembang. Bagaimana supaya negara berkembang itu lebih cepat maju? Ini perlu uluran tangan dari Bank Dunia, yaitu dengan memberikan pinjaman. Nah, fungsi Bank Dunia untuk mengentaskan kemiskinan, tadi sudah dikatakan di situ, mengentaskan kemiskinan, khususnya negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga. Selain itu, inilah fungsi-fungsi Bank Dunia. Yang pertama, Bank Dunia berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui program kesehatan dan pendidikan. Jadi, mengentaskan kemiskinan itu, inilah caranya. Meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui satu program kesehatan,
program pendidikan. Nah, kalau tidak sehat dan tidak berpendidikan, itu artinya akan tetap menjadi miskin. Yang kedua, mengembangkan bidang kehidupan sosial, pemerintahan, dan membangun institusi atau lembaga sebagai kunci elemen pengurangan kemiskinan. Jadi bagaimana kemiskinan itu bisa dihapus jika bidang sosial tidak diperhatikan, bidang pemerintahan tidak diperhatikan, dan bidang membangun institusi tidak diperhatikan. Jadi itu beberapa cara untuk mengentaskan kemiskinan itu. Yang ketiga, menguatkan kemampuan pemerintah dalam pemberian pelayanan berkualitas, efisien, dan transparan. Artinya pemerintah yang sedang memberikan bantuan itu supaya semakin lebih giat dan lebih bermanfaat lagi. Yang keempat, pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini tentunya. Karena alat untuk mengentaskan kemiskinan itu adalah lingkungan hidupnya. Jadi bagaimana supaya lingkungan hidup itu bisa mendorong atau bisa memotivasi mengentaskan kemiskinan, maka pelestarian lingkungan hidup harus mendapat perhatian. Yang kelima, mendorong dan mendukung pengembangan bisnis sektor swasta. Ya, namanya supaya berubah dari miskin itu menjadi jangan dulu kaya ya, tapi agak naik sedikit, maka penting sekali bisnis ini menjadi sasaran utamanya. Yang keenam, turut ambil andil atau ambil bagian dalam pembentukan stabilitas lingkungan ekonomi makro ini ya, bukan makro, sehingga tetap dalam kondisi kondusif untuk investasi dan perencanaan jangka panjang. Sekali lagi, turut ambil andil dalam pembentukan stabilitas lingkungan ekonomi makro maksudnya ekonomi yang lebih luas, sehingga tetap dalam kondisi kondusif berarti aman untuk melakukan investasi dan perencanaan jangka panjang. Jadi kalau situasi tidak aman, maka pembentukan lingkungan hidup, stabilitas lingkungan hidup tadi secara makro tidak akan bisa tercapai. Bank Dunia memiliki persyaratan dalam hal pengubahan undang-undang dalam suatu negara. Jika suatu negara ingin melakukan pinjaman ke Bank Dunia telah berperan penting dalam membantu negara-negara berkembang untuk bisa bernapas di tengah badai krisis ekonomi yang dialaminya. Bisa bernapas berarti bisa bergerak walaupun negara itu baru dilanda krisis. Namun di sisi lain timbul kemelut utang yang sepertinya tidak berujung dan malah menjadi bumerang bagi negara itu sendiri. Artinya begini, IMF berniat mau membantu negara-negara yang mengalami krisis tadi dengan bantuan dari IMF dengan bunga rendah tadi. Tapi nyatanya setelah diberikan bantuan itu ada satu masalah yang paling besar yang dialami oleh negara yang meminjam itu, yaitu tidak bisa membayar utangnya. Sehingga ya tetap menjadi momok, negara itu menjadi dihantui oleh utang tadi. Itu maksudnya di situ. Utang-utang tersebut bisa saja menjadi overload, lebih besar lagi, tambah lagi, karena nggak mampu bergerak. Mungkin pengelola uangnya juga belum mempunyai kemampuan yang maksimal. Dan menyebabkan chaos di negara peminjam tersebut. Artinya KO, dipinjam nggak mampu membayar, dipinjam lagi, sehingga pinjamannya menjadi overload, melebihi kemampuan negara itu. Memang ini tidak sepenuhnya menyalahkan Bank Dunia, bukan salah Bank Dunia. Oleh karena itu, aliran uang pinjaman yang diterima oleh negara peminjam seharusnya dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Sayangnya mereka yang mengelola keuangan yang dipinjam dari IMF itu, seperti Mami bilang tadi, kemungkinan besar belum profesional, sehingga tidak mampu dikembalikan utang tadi tepat pada waktunya, bahkan tidak mampu untuk mengembangkan negara tersebut. Itu dia masalahnya. Hal ini agar dana tersebut tidak hanya menambah kekayaan segelintir orang, melainkan menggerakkan perekonomian nasional sehingga menjadi lebih maju. Jadi tidak sepihak, artinya tidak pihak-pihak tertentu yang mau diperkaya, tetapi harus seluruh negara tersebut. Cuma itu tadi masalahnya, tidak mampu mengelola keuangan tadi dengan efektif dan efisien. Nah itulah anakku tentang Bank Dunia. Sekarang kita lanjut dengan
Uni Eropa, European Union. Uni Eropa didirikan 1957, awalnya namanya European Economic Community atau EEC, atau bahasa Bataknya Masyarakat Ekonomi Eropa, dengan negara anggota 6 negara Eropa Barat. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, barulah negara-negara di Eropa berdamai dan memutuskan untuk bekerja sama. Jadi mereka dibiarkan dulu berperang, sudah mengalami krisis, akhirnya mereka berdamai dan memutuskan untuk bekerja sama. Berbagai upaya membentuk organisasi di antara negara-negara Eropa seringkali mengalami kegagalan. Sampai pada tahun 1952, 6 negara yang kecewa dengan kegagalan itu memutuskan membentuk European Coal and Steel Community. Komunitas batubara dan besi Eropa itu menjadi cikal bakal lahirnya Uni Eropa. Jadi ini khusus untuk komunitas batubara dan besi di Eropa. Berarti hanya mereka yang mengelola batubara dan besi yang membentuk kerjasama tadi dalam European Coal and Steel Community. Mereka bersatu untuk memudahkan koordinasi bantuan pasca Perang Dunia Kedua dari Amerika Serikat tadi yang dikenal Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda. Jadi ada 6 negara. Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda. Uni Eropa baru resmi terbentuk lewat perjanjian Maastricht pada tahun 1992. Banyak negara Eropa lain yang kemudian bergabung. Jadi itulah sejarah bakal lahirnya Uni Eropa yang pertama sekali dia namanya EEC, European Economic Community. Gagal lagi, muncul lagi European Coal and Steel Community. Baru 1992 lewat perjanjian Maastricht barulah muncul Uni Eropa. Tujuannya yang pertama, memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara-negara anggota. Baru muncul perkembangan yang harmonis. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara-negara anggota. Jadi mengalami perkembangan, lewat perkembangan tadi maka mereka mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat khusus negara anggota. Yang ketiga, mempererat kerjasama antar anggotanya. Jadi ada 3 tujuan Uni Eropa. Oke. Yang ke-8 itu International Trade Organization. Bahasa Bataknya Organisasi Perdagangan Internasional. Nah, sedikit sejarahnya, ini diusulkan untuk sebuah lembaga internasional yang dapat mengatur perdagangan. Namanya trade perdagangan. Upaya untuk mendirikan organisasi ini diprakarsai oleh Amerika Serikat dan didukung oleh sekutunya. Upaya untuk membentuk organisasi tersebut berlangsung 1945 sampai 1948. Yang berujung pada pengesahan Piagam Havana. Tetapi upaya tersebut kandas setelah Kongres Amerika Serikat menolak meratifikasi piagam tersebut. Jadi terjadi kegagalan yang sudah dibentuk, digodok mulai 1945 sampai 1948. Bayangkan 3 tahun digodok. Tapi kandas di tengah jalan. Perdagangan internasional kemudian diatur oleh Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. Hingga didirikanlah Organisasi Perdagangan Dunia. Itu khusus tentang tarif dan perdagangan. Kenapa tentang tarif dan perdagangan? Untuk memperlancar kegiatan perdagangan itu, maka perlu diambil peraturan tentang tarifnya supaya tarif itu tidak menjadi penghalang terjadinya kelancaran perdagangan pada organisasi itu. Dan perdagangan, di dalam perdagangan tadi, peraturan perjanjian perdagangan tadi, dimunculkan beberapa peraturan atau syarat tentang melakukan perdagangan. Dengan catatan, supaya kegiatan perdagangan di negara-negara anggota dapat berjalan lebih lancar. Nah, pada tahun 1994, didirikanlah tadi Organisasi Perdagangan Dunia tadi. Dengan tujuan untuk memajukan perdagangan internasional. Untuk
memajukan perdagangan internasional. Sementara sebelum didirikan 1994, waktu 1948 itu karakter International Trade Organization karakter itu ditandatangani oleh 53 negara anggota di Havana. Walaupun tadi mengalami kegagalan. Nah, kita sekarang melihat apa tujuan dari itu tadi. Yang pertama, untuk memajukan perdagangan internasional dengan cara membatasi atau mengadakan peraturan. Nah, itu kan membatasi apa? Barang yang diperdagangkan dengan cara mengenakan tarif. Dan mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional. Yang bersifat menghambat. Jadi artinya di sini kalau ada peraturan yang dibuat selama ini bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang di negara-negara itu tadi, maka itu dihapuskan. Dicarilah peraturan yang bisa memperlancar kegiatan perdagangan tadi. Itu maksudnya. B, berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia. Volume berarti jumlah. Jadi jumlah perdagangan internasional itu lebih ditingkatkan lagi dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Meliberalisasikan, kata dasar liberal, berarti membebaskan dengan peraturan yang tadi. Jadi peraturannya agak longgar supaya kelancaran perdagangan internasional itu bisa lebih cepat. Sehingga volume perdagangan dunia bisa lebih banyak lagi dan itu adalah salah satu untuk mencapai tujuan dari itu tadi. Oke, demikian anakku. Jadi cuma 3 kerjasama ekonomi internasional yang kita bahas hari ini, yaitu tentang Bank Dunia, Uni Eropa, dan itu. Nah, untuk tugasmu di rumah, ada 3 di sini. 1, jelaskan tentang Bank Dunia dan apa fungsinya. Yang kedua, jelaskan tentang Uni Eropa dan apa fungsinya. Yang ketiga, ini perbaiki nanti ya, angkanya angka 1. Jelaskan tentang itu dan apa fungsinya. Oke nakku, jika ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan lewat WA group ya. Karena kalau lewat WA group berarti temanmu juga bisa mengetahui yang kurang jelas tadi. Ingat semuanya dicatat, 3 tugas ini juga dikerjakan, sekaligus dikirim ke CR-nya. Ingat, jangan lupa bentuk PDF. PDF, tidak ada lagi alasan untuk tidak tahu. Oke, selamat belajar, tetap semangat, dan ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Mantap.